Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Wijastuti, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN 20 Sindule, Kabupaten Donggala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan rancangan tindakan aksi nyata saya pada modul 1.4, yaitu budaya positif. Ada latar belakang dari rancangan saya, yaitu di mana sekolah idealnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi murid. Hal ini sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran di sekolah harus dapat membawa murid memperoleh kebahagiaan setinggi-tingginya melalui Merdeka Belajar. Nah, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membangun budaya positif. Budaya positif di sekolah dapat dibangun dengan membentuk keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi. Dengan adanya keyakinan kelas yang disusun bersama antara guru dan murid, maka semua akan mengupayakan untuk menjalankannya sebagai langkah awal membangun budaya positif di sekolah. Dan dengan penerapan segitiga restitusi dapat membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid merdeka. Nah, adapun dari tujuannya adalah meningkatkan keberanian dan rasa percaya diri murid untuk mengemukakan pendapat mengenai gambaran kelas yang diinginkannya, serta menumbuhkan motivasi intrinsik murid, menumbuhkan budaya positif, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, dan juga menumbuhkan budi pekerti yang baik seperti tanggung jawab, disiplin, dan komitmen, serta mengajarkan murid mencari solusi dari suatu permasalahan. Adapun tolak ukur pada rancangan yang saya buat, yang pertama tersusun keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sesuai dengan profil belajar Pancasila. Yang kedua, siswa dan guru mampu melaksanakan keyakinan atau kesepakatan kelas yang telah dibuat dan ditandatangani bersama secara sadar tanpa paksaan ataupun tekanan. Dan yang ketiga, siswa mampu menentukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Yang keempat, siswa mampu menunjukkan perubahan perilaku sebagai pembelajaran seatas masalah yang pernah dihadapi. Dan yang terakhir, siswa dan guru mampu melaksanakan budaya positif seperti keyakinan kelas dan segitiga restitusi secara konsisten. Adapun lini masa tindakan yang akan dilakukan, yaitu memberikan penjelasan kepada murid mengenai keyakinan kelas. Setelah itu membentuk keyakinan kelas bersama murid menandatangani keyakinan kelas, memasang keyakinan kelas, serta mempraktikkan segitiga restitusi dan meminta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan sosialisasi serta melakukan sosialisasi kepada warga sekolah dan menerapkan keyakinan atau restitusi secara berkelanjutan dan konsisten. Nah, dukungan yang dibutuhkan adalah pertama, kerjasama kepala sekolah, pendidik, dan tenaga pendidikan untuk dapat bersama-sama berupaya konsisten dalam menerapkan budaya positif. Yang kedua, bekerja sama orang tua atau wali murid untuk mendapatkan penerapan budaya positif di lingkungan rumah. Dan yang ketiga, yaitu menyiapkan alat dan bahan, yaitu berupa kertas plano, kertas stick note, double tip, spidol, laptop, proyektor, spanduk, kamera, dan lain-lain. Berikut adalah penerapan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah saya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman guru yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya sehingga kita masih diberi kenikmatan serta kesehatan untuk hadir pada siang hari ini dan melaksanakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir. Langsung saja pada kegiatan hari ini, Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sudah hadir hari ini.
Pertama-tama saya akan menyampaikan kegiatan ini, yaitu merupakan tugas aksi nyata saya dalam mengikuti pendidikan guru penggerak. Dan di sini saya sudah menyelesaikan tugas modul 1, di mana modul 1 ini terdiri dari 4 sub, yaitu modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang visi guru penggerak, nilai dan peran guru penggerak, yang ketiga tentang visi guru penggerak, dan yang keempat yaitu budaya positif. Dan yang akan saya paparkan di sini adalah mengenai budaya positif, yaitu modul 1.4. Yang pertama, saya ucapkan dulu selamat datang kepada para guru hebat. Marilah kita bersama-sama berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudnya disiplin positif di sekolah. Adapun konsep utama pada modul budaya positif yang akan saya paparkan adalah mengenai perubahan paradigma belajar, disiplin positif, terus kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pada pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan ujung-ujungnya di sini kita kembali pada profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, kita akan masuk pada budaya positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin. Jadi di sini ada banyak sekali anak-anak yang kadang kalau sudah mendengar kata disiplin, mereka ada rasa takut, ada rasa ketidaknyamanan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Dan sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, Bapak Ibu, kita akan menelaah satu-satu seperti yang saya paparkan tadi. Yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, kita sebagai manusia memiliki kebutuhan. Ada kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima, kebutuhan penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, adapun motivasi perilaku itu terdiri dari 3, yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, menghargai nilai kebajikan dari diri sendiri. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, di mana di sini murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum, dan ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi menghindari ketidaknyamanan. Selanjutnya mendapat imbalan dari
orang lain. Nah, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi intrinsik. Sedangkan menghargai nilai-nilai kebajikan, yaitu murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Dan ini merupakan nilai intrinsik. Jadi ada nilai intrinsik, ada nilai ekstrinsik. Selanjutnya konsep disiplin. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi di sini konsep disiplin ada dua. Ada konsep disiplin yang menggunakan identitas gagal dan ada juga identitas sukses. Jadi untuk identitas gagal itu ada berupa hukuman dan penghargaan. Dimana kalau dalam hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, murid merasa takut, merasa memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Sedangkan pada penghargaan, jika kita berikan penghargaan, murid menjadi tidak efektif, merusak hubungan atau sifatnya iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, dan merampas hak menghargai dirinya. Jadi di sini adalah termasuk konsep disiplin gagal. Jadi salah satu yaitu hukuman dan penghargaan. Kita memberi hukuman itu sudah termasuk konsep disiplin gagal. Memberikan penghargaan juga termasuk konsep disiplin yang gagal, karena dia termasuk mematikan kreativitas anak serta menghukum secara tidak langsung dengan sistem ranking. Adapun pada konsep disiplin identitas sukses, yaitu menggunakan metode konsekuensi dan restitusi. Di mana di sini pada konsekuensi penguatan jangka pendek perlu monitoring berkelanjutan, stimulus atau respon, murid menghormati peraturan, sedang kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan. Ya, betul. Jadi konsekuensi itu penguatannya jangka pendek. Sedangkan restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrolnya juga terkontrol, murid bersemangat memperbaiki dirinya. Jadi restitusi itu adalah menyelesaikan masalah. Sedangkan konsekuensi berarti penguatan jangka pendek. Konsekuensinya apa? Misalnya seperti yang ditampilkan kemarin sempat saya sampaikan, beda konsekuensi, beda juga hukuman. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Konsep disiplin pendekatan restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Adapun pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen tahun 2024. Adapun ciri-ciri restitusi adalah bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, dan menguatkan dan fokus pada pengalaman. Di sini Bapak Ibu, restitusi itu yang seperti yang saya sampaikan, mencari solusi, memperbaiki masalah itu. Jadi kalau misalnya anak-anak kita sedang ada masalah, ada baiknya kita menggunakan restitusi. Tanyakan apa kebutuhan mereka.
Perbedaannya, contoh kasus, siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, ini bisa kita gunakan segitiga restitusi. Contoh kasus, siswa sering mengerjakan PR. Pertama, hukuman. Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Itu termasuk salah. Ini termasuk hukuman dan tidak boleh dilakukan. Biasanya ada anak yang mengerjakan PR terus kita kasih hukuman berdiri menghormati bendera, atau mungkin di depan menghormati bendera selama 10 menit. Itu adalah termasuk hukuman dan itu adalah sesuatu yang salah. Sedangkan konsekuensi jika siswa tersebut tidak mengerjakan PR, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat, dan itu juga tidak boleh dilakukan. Itu termasuk konsekuensi. Sedangkan pada siswa yang sering tidak mengerjakan PR, ada baiknya kita memberikan restitusi. Ini yang tepat, yaitu guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Itulah cara yang tepat dalam menyelesaikan suatu masalah siswa sering tidak mengerjakan PR. Bukan memberikan hukuman, bukan memberikan konsekuensi, tapi memberikan restitusi, penyelesaian masalah. Adapun 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, pemantau, dan manajer. Jika selama ini kita sebagai seorang guru mungkin sering memberikan hukuman bagi anak yang melakukan kesalahan, itu adalah tidak benar. Nah, kira-kira Bapak Ibu, yang manakah dari antara 5 posisi kontrol tersebut pada diri Bapak Ibu? Yang mana? Manajer, ya. Manajer itu adalah segala-galanya. Manajer bisa menuntun siswa, memantau siswa. Baiklah, kita akan melihat contoh lagi penerapan 5 posisi kontrol, di mana kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, penghukum. Nah, di sini kata penghukum, contohnya adalah patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Ini termasuk menghukum. Jika ada kata patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Sedangkan pembuat rasa bersalah, kata yang berkaitan dengan pembuat rasa bersalah yaitu berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa, Bu Guru kecewa sama kamu. Itu termasuk kalimat pembuat rasa bersalah. Sedangkan pada teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga, kali ini tidak apa-apa kalian salah. Itu adalah kalimat yang merupakan teman. Sedangkan kalimat pada pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya, itu termasuk kalimat memantau. Sedangkan manajer adalah apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Berarti di sini kita ibaratnya menanyakan kesalahan, lalu menanyakan lagi bagaimana cara memperbaikinya. Itulah kalimat yang sesuai dengan kata manajer. Nah, kita masuk pada keyakinan kelas. Nah, pada keyakinan kelas, mengapa tidak ada peraturan kelas saja? Jika sebelumnya ada peraturan kelas, kenapa sekarang harus keyakinan kelas? Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 motor? Roda 2 atau motor. Nah, sekarang Bapak Ibu, kira-kira mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm
saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Mengapa kira-kira Bapak Ibu? Kita harus mematuhi peraturan menggunakan helm. Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Supaya tidak terjadi kecelakaan. Selanjutnya pertanyaan berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mengapa? Ya, supaya tidak terjadi COVID. Berarti kedua pertanyaan ini memiliki alasan. Nah, begitu juga anak-anak ketika mereka melakukan suatu kesalahan, pasti mereka memiliki alasan. Maka daripada itu kita harus menanyakan apa alasannya. Terus kita cari solusinya, bukan memberikan hukuman. Gitu. Nah, keyakinan kelas pada keyakinan membuat keyakinan kelas 6, guru dan siswa membuat keyakinan kelas. Di mana di sini saya sudah membuat keyakinan kelas. Ini adalah dokumentasinya. Pertama-tama yang saya lakukan adalah berdiskusi tentang peraturan. Jadi sebelum saya melakukan keyakinan, saya berdiskusi dulu dengan anak-anak tentang peraturan yang ada di kelas. Setelah itu saya menuntut siswa menulis di dalam stick note, lalu mereka menempelkan di kertas warna yang sudah saya siapkan, lalu mereka menempel di papan tulis. Selanjutnya merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Jadi yang pertama-tama dalam membuat keyakinan Bapak Ibu, kita berdiskusi, bertanya jawab dengan anak tentang peraturan. Kira-kira peraturan apa yang harus kita sepakati. Setelah kita merumuskan peraturan tersebut, mereka menempelkan, barulah kita merumuskannya menjadi suatu keyakinan. Oh, saya yakin bahwa saya akan melakukan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Itu. Dan dalam membuat keyakinan itu harusnya kita menggunakan kata positif, bukan kata negatif. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, dalam membentuk keyakinan kelas, ada baiknya lebih abstrak dari peraturan, lebih mudah dipahami. Terus, dalam membentuk keyakinan kelas, ada baiknya berupa pernyataan universal. Selanjutnya dibuat dalam bentuk positif, seperti yang saya katakan tadi. Membuat keyakinan kelas jangan menggunakan kata negatif, tapi menggunakan kata positif. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi keyakinan kelas biar tidak banyak-banyak, yang penting ada. Biar cuma sedikit, yang penting mereka mudah mengingat keyakinan mereka. Selanjutnya sesuai dengan komposisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Di sini Bapak Ibu kalau membuat keyakinan kelas sesuai dengan komposisi kelasnya kita masing-masing. Bukan berarti kita membuat keyakinan kelas semuanya sama, tidak, beda-beda sesuai dengan karakter anak-anak, sesuai dengan komposisi kelasnya kita. Siswa dan warga kelas ataupun sekolah dilibatkan saat membuat. Nah, ini sudah termasuk keyakinan sekolah, semuanya terlibat. Baik itu guru, kepala sekolah, murid, bahkan orang tua siswa. Pada segitiga restitusi, di sini segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas, terus validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Itu adalah rumus dari menstabilkan identitas. Sedangkan validasi tindakan yang salah yaitu semua perilaku memiliki alasan. Jadi jika ada sesuatu yang salah atau mungkin siswa kita yang melakukan kesalahan, pasti ada alasannya. Menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Menanyakan keyakinan, setelah kita menanyakan apa alasannya, lalu kita mencari kira-kira keyakinan apa yang sudah dilanggar.
Terus bagaimana cara memperbaiki kesalahan tersebut? Seperti itu, Bapak Ibu. Baiklah, berikutnya di sini saya akan menampilkan segi 3 restitusi yang telah saya laksanakan kemarin, di mana penerapannya ada Siti Humairah yang tidak terima tugasnya dicontek oleh temannya, sehingga Humairah mendobrak meja ketika temannya menyontek, dia memukul meja atau mendobrak meja. Seperti ini tayangan yang telah saya lakukan. Wajarlah jika marah dan jika ibu ada di posisi kamu, ibu juga pasti akan berubah hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan kepada lagi? Saya makan-makan, kamu makan uang, karena saya berperan dia. Oh begitu. Tapi kamu menyalahkan ya? Berarti orang dia juga. Saya menggunakan soal satu wajib malam belum dan tidak mau berangkat. Wajarlah kalau merasa bisa berubah berjalan sampai itu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu, misalnya memukul. Ya Bu. Nah sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu yang malah mendobrak meja, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kamu? Menurut kamu keyakinan apa yang sudah kamu pelajari? Kalau menurut kamu kalau menghormati anak itu penting tidak untuk kamu? Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang menikah? Kamu bersedia tidak memperbaiki masalah ini? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus bersabar dan menjalankan amanat saya kalau saya telah dikontek. Saya akan melaporkan pada kelas. Oke, dia tepat sekali. Jangan kamu juga tidak semangat ya. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas kamu. Ya, Bapak Ibu, itulah tadi kasus di mana Humairah tidak menerima tugasnya dicontek oleh temannya sehingga dia mendobrak meja. Selanjutnya kasus kedua di mana di sini Rifai sering terlambat datang ke sekolah. Nah, berikut tayangan dari siswa tersebut. Oke, baik, tadi ibu mendengar kalau dari ibu, katanya kamu sudah terlambat ya, ibu. Menurut pengalaman kamu sudah berapa kali kamu terlambat? Sudah 5 kali. Oke, sering terlambat itu kira-kira itu suatu kesalahan bukan? Iya Bu. Baik, membuat kesalahan itu manusiawi ya. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting bagaimana kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan mau memperbaikinya. Setuju Bu. Oke, baik, kita mencari solusinya bersama ya. Iya Bu. Nah, Faiz sering datang terlambat pasti punya alasan. Kenapa sih Faiz sering terlambat? Karena saya sering begadang Bu. Karena terjadi kurang tidur. Kamu tahu tidak keyakinan kelas yang dibutuhkan? Tahu Bu. Kamu terlambat datang ke sekolah sesuai tidak dengan keyakinan kelas? Tidak Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang harus melanggar? Disiplin Bu. Oke. Menurut kamu disiplin. Apa disiplin itu penting untuk kamu? Penting Bu.
sikap yang baik adalah solusinya. Nah, sikap yang baik ini kita lakukan dengan minta maaf. Menurut kamu, apa yang kamu lakukan agar tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi agar tidak datang terlambat ke sekolah. Baik, kamu sudah menyimak. Oke, kalau kita bekerjasama dengan orang tua kamu, agar kamu tidak terlambat lagi ke sekolah. Dan sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Baiklah, Bapak Ibu, itulah tadi kasus dalam menyelesaikan masalah di kelas, di mana ketika kita memiliki siswa yang melakukan kesalahan, kita jangan langsung memberikan hukuman, tapi ada baiknya kita menanyakan melalui segitiga restitusi, di mana menstabilkan identitas, menanyakan apa masalah mereka, apa penyebabnya, terus kita menanyakan kira-kira tindak apa yang akan kita lakukan. Selanjutnya menyampaikan keyakinan kelasnya yang telah disepakati. Jadi kesepakatan kelas itu dibuat di awal pembelajaran, di mana mereka akan sepakat selama 1 tahun ke depan itu untuk menjalankan keyakinan kelas mereka. Seperti itu. Nah, selanjutnya dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang amo, posisi manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana kita sebagai pendidik, sebagai amo, menuntun anak setinggi-tingginya, menuntun anak sesuai dengan karakter mereka, sesuai dengan kodrat Allah dan kodrat zaman. Baiklah Bapak Ibu, itulah pemaparan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif yang telah saya laksanakan. Semoga apa yang saya tayangkan ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau ditanyakan?